Masa kecilku kuhabiskan dengan mencari seorang jati diri, di mana masa kecilku masa yang begitu luar biasa. Menjadi seorang petani, bolang, bermain sana kemari, mengenal masa-masa yang tidak pernah bisa dilupakan. Bermain dengan kawan, bermain dengan sahabat, bermain dengan sanak saudara, di mana masa kecilku begitu hebat. Perjuangan hidupku begitu luar biasa. Begitu bandelnya masa kecilku, hingga sampailah pada saatnya aku masuki beranjak usia umur 13 tahun, ketika aku waktu SMP mengenal sosok wanita bertemu di Bandung Theater. Wanita itu selalu ingat sampai saat ini. 7 tahun ku mencari, masuk ke sekolah SMK menengah kejuruan Borjas, terakhir 12 MM6 teknik informatika. Kebisaan multimedia. Dan ketika aku SMA, aku belum pernah berpacaran, hanya mengenal masa-masa putih abu-abu, di mana masa itu selalu keinget teman-teman yang cantik, bermain sanak saudara. Saudaraku bernama Septianur, sebetulnya orangnya baik. Dia bersebelahan dengan kelasku, multimedia 5. Dan ketika aku SMA, aku pernah mengalami kecelakaan yang luar biasa di waktu SMP. Kecelakaan itu begitu dahsyat, sampai kepalaku amnesia topikal kiri. Ketika aku memasuki SMK, amnesia aku sembuh total. Aku sangat mencintai Al-Quran sejak setelah memasuki SMP tersebut di Nuri, Yayasan Nurul Iman Parung Jampang 90, jebolan 7 bulan di Ummul Qura Al-Islami. Dan ketika memasuki SMK Borjas, sahabat paling terdekat adalah dia yang selalu mengenalkanku hijrah tanpa pacaran. Sampai yang 90, dia seorang Ainul Yakin, teman SMP, SMA sampai kuliah di Unpam, Universitas Pamulang, Surya Kencana, semester 3, pindah semester 4, Universitas Pamulang, Vektor 2, Surya Kencana 1, Unpam 1. Dan Ainul Yakin menyadarkanku, Kiwil, segeralah hijrah tanpa pacaran. Jangan berlarut kemaksiatan dalam bermaksiat berpacaran, meskipun itu hanya sekedar ciuman sementara. Ya,
karena PHP-in perempuan itu gak enak. Sampai juga gue nyakitin ibu gue sendiri, mama gue sendiri. Ketika gue mengenal dosa itu di waktu semester pertama, gue kenal sama Besti Ananda Putri. Kenalannya 2 minggu, dia anak Darussalam. Hanya sekedar TTM, teman tapi mesra. Belajarnya di Asdos, meskipun di luar. Ketika gue bermimpi istikharah, gue belajar sholat tahajud setiap malam, dan gue mengakui dosa-dosa kecil gue di kamar tengah. Ketika itu gue berbicara, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku dan dosa kedua orang tua aku, dosa masa kecilku yang begitu bandel kepada orang tua aku. Dan disitulah setiap kali subuh gue mengakui dosa-dosa gue terhadap orang tua, kakak, sanak saudara, dan kepada sanak teman dan lingkungan. Dan gue berselawat, Ilahilah suril firdausi a'la wala ala akhwana jahim. Dan seketika gue mencintai sebuah Al-Quran, surah Ar-Rahman, dan tetesan seorang yang cita-citanya menjadi pesilat dari kecil dan meneteskan air mata di surah Ar-Rahman. Dan saat itu pun gue mengenal artinya kehidupan. Enggak semuanya kebaikan di pandangan Allah baik di pandangan manusia, dan enggak semuanya keburukan di pandangan manusia itu baik di pandangan Allah. Begitupun kebohongan dan kebenaran, begitupun kebenaran dan kebohongan enggak bisa ditutupin. Apapun pengakuan kita di masa kecil, Allah Maha Pengampun. Kalau itiraf menurut gue itu selama gue jalanin di dunia, itu sebuah pengampunan sebetulnya. Pengakuan dalam sebuah kenangan perjalanan. Nah, di saat itiraf yang gue jalanin kebanyakan kasmaran, karena gue seorang admin Witis PKCR, Witis kata cinta romantis, bisa ngegombal. Ada 3 komitmen prinsip dalam hidup gue ketika nanti ke depannya di masa depan, saat gue menatap masa depan. 3T: teman hidup, teman curhat, teman bercanda. Bisa karena terbiasa itu dalam pendidikan gue di IT. Kalau di pencaksilat, jangan lupa sejarah. Terima kasih. Sebutan nama kasih sayang gue terhadap mama gue adalah Iwil, Kyoyang. Tapi sebutan di lingkungan gitu Wirya, masanya beli Wirya Wirawan, itu aja. Dan gue sayang mama gue. Ma, I love you, sarang keong. Nah, iya mama gue yang terima anaknya apa adanya. Dia selalu ngelus-ngelus gue tiap malam bangun tidur. Jadilah anak yang sayang sama mama. Ya, karena gue masih kecil, bandel banget. Bener bro, gue bandel banget. Lingkungan bader banget, gue terkenal bader lingkungan masa kecil gue. Punya olahan kambing, gue ngarit. Gue belajar jadi anak angon masih kecil.
ikut belajar jadi tukang duren sama bapakku tercinta, Bapak Mas Rahmat dan Ibu Mariami. Sedih amat mah. Mau dengerin lagu dangdut, iya mangenin ini. Rekam suara. Biografi kehidupan gua. Itu aja sih. Sebenarnya gue udah sadar kok. 2012 gue masuk setelah gue putus sama Mega Lestari. Setelah itu gue minta maaf. Gue takut ada hati yang tersimpan terselip, gue menyakiti hati perempuan, makanya gue minta maaf. Kalaupun ada lagi mantan gue, misalnya seminggu 2 minggu nggak masuk kategori gue, itu hanya sebuah filosofi, sekedar kenalan biasa aja. Namanya kenangan pasti tersimpan hati kecil, takutnya nggak bisa dilupakan, nggak bisa move on. Dengan cara move on, dengan cara apa? Meminta maaf ke keluarga besarnya. Dan gue ketemu ibu bapaknya. Bu, minta maaf kalau saya ada salah. Bu, ini namanya, nama Bapak Mega itu Pak Sani namanya. Pak, saya minta maaf kalau ada salah. Dan seketika itu gue ketemu pacarnya Mega yang baru. Alhamdulillah, gue sangat bersyukur. Di saat itu pun gue udah lepas tanggung jawab karena dia mantan terindah gue. Namanya Isan Muhammad. Jaga Mega, jaga Mega. Mega itu jangan lo sakiti. Dia wanita hebat, pernah mampir di kehidupan gue, dan gue foto bareng dan saling kontak. Jaga dia baik-baik. Dan gue tidur setelah tahajud. Gue belajar tahajud dengan mamang gue sendiri, mengajib Rahmat. Tahajud setiap malam sebelum gue jadi guru ngaji di sana. Gue pernah belajar di sini tapi gue nggak mau dipanggil Ustadz. Dulu gue pengen banget dipanggil Ustadz waktu gue di lingkungan masa kecil gue. Ternyata tanggung jawab Ustadz itu nggak segampang orang yang bilang. Ketika lu mau terjun menjadi seorang muslim mu'alim, enggak kayak gitu caranya. Dengan cara apa? Mereka memanggil titel kita bukan dengan pasangan, tapi dengan ketulusan dan keikhlasan, dengan pandangan mata. Gimana lagi ya? Setahu gue, Zambian itu pas gue lihat, pas dia upload sama ibunya, barulah gue sadar ibunya itu mirip banget pertemuan gue sama Hoirunisa yang di Bandung. Gue ingetnya Hoirunisa di Bandung itu dia berdarah B+, sama suka cumi. Apa yang gue suka dia pasti suka. Persamaan kita banyak. Setelah gue tahu dia terkenal, gue mundur dan gue ngambil jurusan IT Informatika di Unpam. Gue ikut kontes Google, menang kontes. Gue belajar swipe up dari Google HP dan YouTube. Gue belajar swipe up terus tentang Nisa Sabian. Soalnya gue tahu, gue yakin dia itu Hoirunisa di Bandung. Menjadi respect, support, jadi pendukung aja. Cita-cita dia waktu masuk di MD, Komrun band pertama dia sampai Sapian Gambus, pengen minta gue pernah jodohin dia sama Agus Asmi, tapi menggunakan nama yang lain. Soalnya nama ofisialnya banyak dan sakit daulay. Maaf Sabian, pernah berkata kasar padanya terhadap, meskipun mimpi itu sekedar mimpi. Istihoroh itu ada dua, mimpi jodoh sama mimpi pekerjaan. Mimpi itu selalu hadir,
sepian terus entah kenapa, tapi hidup itu realitas. Akan hidup dengan sepian itu hanya dua alam mimpi tidur, dua dimensi dengan beliau. Itu aja, anjay. Rutin ngomongnya. Kalau misalkan gue pernah bermimpi ketika gue berdoa dengan persamaan kalimat sambil membolak-balikan sebuah doa, maka gue doa jelek buat dia dan dia menerima yang baik buat gue. Gitu aja, alhamdulillah. Tidak masalah, tapi biografi tentang kehidupan gue ketika gue putus di sebuah Instagram, maka gue minta maaf ya di sebuah sosmed kalau gue mengucapkan di sebuah pandangan dia langsung tatap muka, ya maka gue harus meminta maaf tatap muka, profesional. Nah gitu aja, terima kasih.